Ya Mas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ya langsung ngomong, lah tadi omong, langsung ngomong ojo. Akan salam kabeh njaluk kok kirim lagu awak langsung tek tek tek. Kedaulatan yang bersifat personal setelah rembukan dengan diskusi dari kelompok kami adalah rembukan langsung intine rasa diomongin rembukan. Adalah kedaulatan personal adalah kebebasan yang bersumber dari akal, hati, ruh, dan syahwat yang menghasilkan tindakan dan perilaku tanpa ada paksaan. Nah, dari situ ada batasan-batasan yang harus kita pegang teguh. Yang menjadi pokok utama, yang pertama adalah kesadaran atas prinsip dasar yang kita miliki di definisi tadi. Prinsip akan kita punya akal, hati, ruh, dan syahwat, sehingga menghasilkan batasan yang nantinya itu akan menjadi faktor penentu kita beda dengan orang lain. Seperti itu. Cukup? Cukup. Oke. Contohnya? Kayak contoh. Belum cukup. Pitu, contohnya pitu ya. Pitu aja, pitu. Contohnya setunggal mohon Pak. G. Contoh kita mukul orang. Kita mukul orang sebenarnya boleh saja ya, kita mukul buk gitu kan ya. Tetapi dengan prinsip dan batasan bahwa yang namanya mukul orang itu memiliki esensi yang sangat kurang baik karena menyakiti orang lain dan menjadi batasan kita untuk menahan diri terhadap perilaku memukul tadi. Jadi perilaku tadi, bahwa perilaku memukul yang tidak baik itulah yang menjadi prinsip bagi kita untuk tidak memukul orang itu. Itu adalah contoh dari kecil dari perilaku kedaulatan bersifat personal atau individu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon setiap tema ini kita tuntaskan, setelah itu nanti tema kedua kita tuntaskan supaya tidak overlap di otak kita. Jadi sampai tetap standby sebagai juru bicara dari semua. Tapi untuk menjawab sesuatu yang lainnya boleh ikut menjawab ya. Oke, output dari diskusi ini itu juga kedaulatan Anda untuk memutuskan. Saya mungkin hanya menambah sedikit atau mengajak satu langkah sedikit. Tadi dari kesimpulan sampean tadi bahwa mengatakan keputusan tanpa ada paksaan gitu ya. Saya ingin ngajak sedikit ke arah situ tadi. Paksaan itu perlu harus kamu ketahui sebagai paksaan atau tidak? Kadang-kadang ada loh paksaan yang tidak kamu pahami sebagai paksaan. Nah, itu yang sangat sangat kita alami sehari-hari sebenarnya. Paksaan itu gimana? Apakah paksaan itu kadang-kadang kalau kita nggak tahu kita juga terpaksa tanpa kita tahu. Tak cek contoh gini aja misalnya. Tak paksa nih kira paham. Misalnya gini, gaung cek lu jelas lagi. Oke. Bisa sudah. Misalnya saya ngasih pertanyaan gini misalnya. Ada lampu apa sebenarnya? Polisi sing mubeng-mubenge lho. Apa? Sirine. Wing ngono kae lho. Kan kayak ngelarake moto banget ya. Sangat menyakitkan mata. Itu lebih sakit mana kalau dia nyala terus apa hidup nyala gitu di mata gitu. Hidup nyala ya. Oke. Ini salah satu jenis paksaan yang tidak Anda pahami sebagai paksaan. Karena apapun jawaban Anda ya itu sama aja. Mau nyala terus apa hidup nyala itu sama aja. Sakitnya di mata sama aja, paham nggak? Karena hidup belum paham dia. Hidup terus sama hidup nyala itu nggak ada bedanya. Kalau hidup mati, nah ada bedanya. Hidup terus sama hidup nyala. Nah gini, kadang-kadang seperti itu kita terjebak oleh sesuatu yang tidak kita pahami, seolah-olah pilihan tapi sebenarnya paksaan. Kita terfeta kompli oleh seperti itu. Kalau kita tidak paham ilmunya, kita tidak detail
benar-benar di situ kita terpaksa tanpa kita tahu bahwa kita terpaksa, dan kita tidak berdaulat tanpa kita tahu bahwa kita tidak berdaulat. Nah, itu kan yang maksudnya harus kita sadari sebagai awareness kebersamaan, awareness kita bersama. Aku nambahi satu langkah gue dok paling. Saya yang jawab ya. Terima kasih. Sebenarnya yang tadi teman saya jelaskan, dari hasil rembukan kami ada yang kurang satu, yaitu batasan. Dari 3 sumber tadi, 4 sumber. Kan tadi disebutkan bahwa sumber yang kita ambil yaitu akal, hati, ruh, dan syahwat. Nah, ini sebenarnya dari dakwahnya Cak Nun, jadi sebenarnya kita juga belum berdaulat. Tapi kalau dari kedaulatan kami, karena kami belum paham ruh itu apa, kita ambil yang 3 saja, akal, hati, syahwat. Bukan kita, saya, karena saya berdaulat. Maksudnya ini syahwatmu sendiri, bukan? Ya. Ya. Saya jujur, saya emang pengen ngomong dari tadi, makanya ini saya ngomong. Nah, dari sumber akal, hati, dan syahwat tadi menghasilkan sebuah keputusan untuk kita bertindak. Dari itu kita dibatasi. Apa kebatasannya? Yaitu sebuah kesadaran. Kesadaran dari kita masing-masing. Karena ini judulnya kita individu, maka terserah saya. Saya sadarnya batasan orang lain itu terhadap saya itu apa? Dan itu kesadaran kita itu dipengaruhi oleh ilmu kita dan pengalaman. Oke, jadi kedaulatan itu pada output kamu memilih sesuatu yang sama atau berbeda, atau kebebasanmu menentukan, bukan outputnya, tapi kedaulatan kebebasanmu menentukan mau yang mana. Jadi kalau gini maksud saya, kalau outputnya itu kan bisa fix, nggak berubah. Tapi kalau yang kamu jaga adalah kedaulatanmu, kan itu bisa berkembang, pengetahuannya nambah, kesimpulannya bisa bertambah. Jadi kedaulatannya pada ya dari proses 3 tadi, akal, hati, dan syahwat. Itu yang mengolah diri saya sehingga saya membuat satu keputusan yang fix terhadap hidup saya. Kedaulatan saya yaitu mengolah 3-nya itu. Oke, tepuk tangan dulu. Satu ya dia. Akal, hati, syahwat. Yes, gak apa, akal, hati, sopo sing gawe? Yang saya yakini Allah. Lah kok sebut-sebut belas. Oh iya. Ini siapa yang lebih berkedaulatan? Pembikin dan pemilik akalmu dan hatimu dan syahwatmu atau kamu? Pembikin. Nah, jadi kalau kamu menggunakan akalmu itu, kamu ada urusan nggak untuk ngomong atau taren atau matur kepada yang punya? Yang lebih berdaulat kan dia, bener ya? Kan dari kesadaran tadi timbul bahwa sebenarnya gimana ya, batasannya itu banyak, tapi kita rangkum itu kesadaran. Jadi kalau semuanya di prinsipnya kita tadi karena Mas Abrang mintanya ada poin prinsip ya. Nah, di prinsipnya itu kita pertama prinsip kepemilikan terhadap tubuh kita, terhadap apa yang kita miliki. Saya ya wes, saya aja, jangan kita. Kedua, ekspresi, bagaimana saya berekspresi. Kemudian hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal environment. Oke, tepuk tangan. Tidak penting apakah malam ini kita sudah mencapai atau belum. Yang penting adalah sudah luding Anda. Nanti besok Anda ngelihat apa, mengalami apa, menggarap apa, memandang apa, ludingnya sudah akan menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Yang terpenting yang saya ingin capai sebenarnya dengan metode untuk skala yang pertama adalah bahwa Anda itu tidak punya hak apa-apa. Jelas ya? Kamu tidak punya kedaulatan. Jadi kamu punya badanmu itu kan cuma dipinjemi. Nah, kalau kamu dipinjemi, kamu berdaulat untuk menggunakan tanganmu misalnya. Berdaulat nggak Anda? Aslinya tidak. Anda harus tanya sama yang punya, ya Allah, saya boleh pakai tangan ini untuk apa dan tidak boleh untuk apa. Di situ agama kan begitu. Tanya. Ya nganggo mikon. Ya. Mungkin karena yang disampaikan sama Cak Non tadi itu sebenarnya interpretasi saya membuat suatu batasan, yaitu kesadaran bahwasanya apa yang kita miliki itu hanya miliknya yang di atas. Apa yang kita punya sekarang itu hanya miliknya yang di atas.
Yap. Selanjutnya outputnya itu apa yang kita gunakan agar kesadaran yang kita miliki ini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, jadi sudah sangat lengkap sebenarnya, sudah lumayan. Cuman saya tanya dulu baru Anda ngomong itu tadi ketika presentasi nggak diomongkan, kan gitu kan? Yes. Terakhir sekali, jadi manusia itu punya hak asasi apa enggak? Kon jawab, tak dol enggak. Jadi manusia itu punya hak asasi apa tidak? Tidak. Tidak. Jadi konsep human right itu gimana menurut Anda? Human right kalau menurut saya ya itu berlaku kita ke lingkungan gimana ya? Asasi manusia atas manusia lain. Ayo, wes, menit dulu ya. Oke. Tes. Yang mungkin saya tidak berdaulat ya dalam pendapat kali ini. Setahu saya yang namanya hak asasi itu adalah kesadaran juga, di mana dia sudah mulai tertekan atas dirinya sudah mulai dianiaya sehingga dia muncul kesadaran bahwa dia punya hak. Aku gak bisa mbok enek terus, loro hatiku. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau tapi tergantung orangnya juga. Kalau orangnya luas, ya wis gak apa-apa ngono aku sabar, sing bales ono dudu aku pokoknya. Oke. Tapi tolong itu kan aku yang duwe hak rek aja mek kon tok sing mangan ngono ya. Aku yang duwe hak. Tapi ketika dia menjadi teori di mana Anda dingin kepalanya dan hatinya jernih, Anda tetap harus menyebut bahwa hak itu dalam kurung sebenarnya bukan hak saya. Ini yang sekarang dilupakan semua orang. Ini yang membuat pemerintah merasa berkuasa. Ini yang membuat pemerintah menganggap dirinya lebih tinggi dari rakyat, kan begitu. Jangan sampai ke Tuhan. Jadi misalnya stasiun rumangsane WEPJK, KAI, pesawat itu rumangsane Garuda. Lu Garuda itu sapa? Dari rakyat. Sepur saiki gak oleh mlebu stasiun, gak iso dodolan, kon mlebu apa jenenge? Melbu apa peron wis gak oleh ngeterno dulur, mlebu gak oleh ndek Gubeng ngono kuwi ya. Iku rumangsane TKI ta lali wong iku dhek rakyat iku. Kon iku boroku tak kongkon ngurusi sepur. Lho ngono lho. Nggih ta mboten? Dadi iku duduk hakmu. Duduk hakmu iku hake rakyat. Mergo rakyat iki sing dipercaya Gusti Allah untuk memilih, untuk diamanatin, mengkhalifai semuanya ini. Terus tak wakil nang buruhku TKI, Tenaga Kerja Indonesia 1JKW kumang kan gitu ya. Nomor 2 JK tok KDW kan gitu kan. Jadi mereka itu buruh lah. Saiki kok kono merasa berkuasa lho ya, apa sih kon niku lali ta ngono lho. Ini banyak contohnya sekarang kok terus nomene ya. Sekarang kok terus no. Iya. Tapi iki iya ya gak apa sih ya. Berarti kalau dari yang Cak Nun bilang tadi, berarti intinya itu kita tidak berdaulat. Apa boleh saya simpulkan seperti itu? Kita berdaulat karena Tuhan ingin memisahkan diri dari dianya sendiri, menciprat, terus kedaulatan Tuhan itu ikut diciprat-cipratannya, tapi jangan merasa cipratan itu berdiri sendiri. Oh iya. Kalau semamanya bahasa saya gini, saya berdaulat, akan tetapi kedaulatan saya dibatasi kedaulatan Tuhan. Kedaulatan saya ada di dalam kedaulatan Tuhan, apa gimana? Ojo dibatasi kedaulatan, koyo kon wis tau ono ae kon. Kon niku ono mergo Gusti Allah, dene nek kon niku duwe kedaulatan iku disili Gusti Allah, nek ngono lho, disili. Maka yang pertama kan harus ditanyakan sik Gusti Allah, kula niki angsal nggamel tangan kula ya napa, sing mboten angsal ya napa, lak ngono. Ini mata ini milik Allah, saya boleh ngelihat apa, gak boleh ngelihat apa, kan gitu aslinya. Nanti setelah horizontal baru kamu menyatakan ini mata saya, tidak apa-apa. Dengan catatan kamu sudah vertikal dulu, hablumminallahnya tadi, bahwa itu sebenarnya bukan mata saya, milik saya. Kon nuroni bojomu, dituroni bojomu, kon sadaro, iki janjane aku mek nyiling nggih, sedelet ngoten. Nyun sewu nggih Gusti nggih. Kula damel diluk gitu. Kon nak gurung ro aja melok guyu gak ro kon iki. Wong gurung ro kok melok guyu. Wis seru ta kon niku. Ki wakil gubernur pengalaman nih. Ya
Pokoknya tepuk tangan untuk mereka. Sudah ketemu. Saya sudah bilang sama beliau tadi bahwa tidak penting malam ini kita menemukan atau belum, tidak penting, tapi sudah luding. Anda harus luding. Anda ini akan memegang dependelegasian kependelegasian kedaulatan rakyat. Nanti Anda yang akan pemegang, Anda didelegasikan, Anda mendapat pendelegasian dari rakyat pada suatu hari. Anda ini calon pemimpin, mulanya tak latih sih, ya. Nah aku ya apa katanya pemimpin? Wis kadung diisi sopirku atane. Ngaku dhewe mang ya. Jane yo gak sopirku rek, koncoku sing tak sayangi gitu loh ya. Cuman ya rada kurang ajar, biasa lah. Ya sip ya, sekali lagi oke. Sekarang sebelum yang kedua ini ada ini Sabrang tidak dengarkan omongannya sebelum nyanyi. Itu dari tadi ngomongnya gitu. Jadi aku njaluk bareng ya siapa sing bareng karo mau kene. Sendiri aja nanti di sana lah. Ya, aki menengah kene. Berang. Sampai nyantai-nyantai. Aku apal mbak, rasa gue lirik gitu. Ya apa? Singgahi lagu kok kayak catetan rek, masya Allah. Gak ada kedaulatan belas kon ya apa? Gusti Allah dikon ngaji, ya ta? Ya barare. PT kok ono kirik diwuruki njegok. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakan dada. Begitu saja semua ku terima apa adanya.
saja, semua ku terima, oh apa adanya. Mata terpejam dan hati mengguna, di ruang rindu kita bertemu. Datang dan pergi, oh begitu saja, semua ku terima, apa adanya. Mata terpejam. Dek, jenengmu sapa? Jenengmu, Nunu, Lulu, jarane wakil gubernur arek iku nek nyanyi kaya wiritan. Santri, Cak, santri. Iya, nyeneng lagi. Sing diguyu kon jare wiritan. Terus bisi aku, pong gurung telat tak rabi Cak. Ngono to. Mangin bisi aku. Loh, Cak, Pak Wakil Gubernur ini Pak D-nya teman saya. Oh ngono ya. Mbak Ii. Yang Oh iya. Wes karo Mas Imam ya. Oh iya. Tepuk tangan. Oke. Kita masih punya 2 kelompok, Cak Suko. Pak Wakil Gubernur harus kita eman-eman ya. Dia masih punya cita-cita yang jauh, yang panjang. Tenggorokannya agak sakit dan dia jadi ojo dikon nyanyi ya. Aku seru lah kualitasnya itu iki. Saya jadi ada 3 macam manusia dalam hubungannya dengan nyanyi atau lagu. 1, orang yang bisa nyanyi. Ini variabelnya banyak ya, ono sing iso nemen, ono sing tepak, ono sing. Tapi pokoknya siji, nomor 2 wong sing gak iso nyanyi. Ya. Nah, kategori ketiga, wong sing ojo sampak nyanyi. Jogon nek perlu mengerahkan tentara 300, pokoknya ojo sampak metu itu. Gitu ya. Oke. Kita eman-eman beliau, tolong kasih beberapa nasihat kepada adik-adik ini, calon-calon pemimpin. Mari ngono Cak Saipul, Gus Ipul mulai gak apa-apa ya. Soalnya meneh kudu nyambut gawe gak koyo dapurmu iki ya. Ayo. Saya itu seneng, terus terang acara yang seperti ini buat kami penting untuk ngrungokno barang-barang sing gak enak itu. Engkak enak metu kabeh ngene asli metu kabeh. Asli sing gak enak-enak sumpah metu kabeh. Wes iku enak itu dirungokno, direnungkan. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Dan saya bersyukurlah ada Kiai Kanjeng ini. Sebab kalau nggak ada Kiai Kanjeng ini Cak Nun di dalan-dalan kono nek karo-karoan memimpin demo ngejak presiden supaya mudun semua kabeh. Balas kesempatan. Ini ada Kiai Kanjeng Cak Nun seperti ini luar biasa menurut saya. Manfaatnya besar lah. Sudah 22 tahun. Ya Agung teman-teman ini Kiai Kanjeng ini sudah 22 tahun. Saya waktu Cak Nun mulai merintis saya dampingi waktu. Iya. Saya ikut mengikuti lah prosesnya. Ini tanya sama teman-teman sebagian masih ada. Ini ya betul ya. Cuman waktu itu saya bagian angkat-angkat. Jadi angkat-angkat speaker, angkat-angkat karena pingin ya dapat banyak lah dari Cak Nun itu. Ya berangkat dari situ ya ngangkat-ngangkat ya jadi sopir ya jadi macam-macam. Ya waktu pacaran juga saya ya lihat gitu dari jauh waktu bikin sabrang gitu. Ya. Itu waktunya luar biasa Cak. Jadi menurut saya luar biasa lah staminanya dari dulu sampai sekarang ya tetap seperti ini. Kabeh wong dipisui. Ya ndak presiden ndak sapa dipisui. SKPS itulah Cak Nun. Jadi ini satu kekuatan yang diperlukan untuk bangsa ini.
Jadi ya tetap harus dirungokno yang seperti terutama yang di pemerintahan ya kayak saya ini sekarang perlu dirungokno biar kita ndak tuli ya, biar hati kita terbuka ya. Memang gak enak kadang-kadang ya gak enak. Mulai mangwis kudu mulai sajane ngono. Mulai mang kudu mulai sajane ngono tapi ada sesuatu yang lebih besar lah. Untuk kalau kita mau terbuka, mau jujur melihat hal yang seperti ini. Bisa jadi ini akan memperbaiki kita semua, memperbaiki bangsa ini. Tidak semuanya kata Cak Nun tadi bisa kita cerna dalam majelis yang seperti ini. Tapi setidak-tidaknya server kita ini jadi baik lah. Ini tadi kayak ini kan didandani server kan, Pak. Jadi cara berpikirnya digali terus ya. Atine dibuka, sampai sahwat-sahwatnya barang dimunculkan. Jadi ini semua diaduk-aduk menjadi sesuatu yang menurut saya insya Allah lah ada manfaatnya di masa-masa yang akan datang. Saya dulu pernah seperti adik-adik juga. Awalnya saya juga pendengar. Awalnya saya juga mengikuti seperti adik-adik ini yang rungokno nonton. Ya kapan munggah di panggung lah. Kapan nonton dari situlah semuanya itu. Dan ini alhamdulillah adik-adik sudah berani naik. Ini sudah angkat tangan, mungkin ini sudah luar biasa ini, sudah top itu, sudah. Menurut saya dulu waktu mahasiswa masih belum berani seperti itu. Tapi mahasiswa sekarang luar biasa dan saya percaya salah satu yang hadir di sini nanti kalau jadi presiden, insya Allah akan jadi presiden yang utuh. Presiden yang utuh itu penting. Terima kasih Cak Nun, matur nuwun. Kok wis njukuk mik. Meteni. Meteni. Jadi kemarin ada teman saya begini. Kan pakai ini. Tato gini. Putus-putus. Putus-putus atas kabelnya, putus-putus. Dikasih sama panitia yang ini, enggak mau dia. Sampai jangan bohongi saya. Ini ada kabelnya aja putus-putus apalagi yang tidak ada. Nggak mau dia diganti tuh, ada kabelnya aja putus-putus diganti yang tidak ada kabelnya. Dan Cak Nun yang terakhir begini, adik-adik sekalian ini penutupnya begini bahwa majelis seperti ini, forum seperti ini adalah pengingat buat kita semua, bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada yang membuat kita. Oleh karena itu kebiasaan ingat ini penting. Termasuk nanti kalau punya istri, buat yang laki-laki. Atau buat yang putri punya suami. Saya punya teman kemarin, sudah kawin 10 tahun, dia biasa naik motor. Rame-rame begal kemarin dia sama istrinya. Setelah itu beli bensin. Setelah beli bensin dia pergi. Diuber-uber kongkon mandek. Terus khawatir dianggap begal, tambah banter. Sampai akhirnya kira-kira 5 kilo baru dia bisa berhenti. Sampean Pak tangkon mandek terus saya. Saya takut Pak, saya pikir sampean mau begal. Maksudnya apa Pak kok nyuruh saya berhenti? Saya cuma mau ngasih tahu sampean kalau istrinya sampean ketinggalan di pom bensin. Nah, kemudian yang kedua, pesan buat yang mau cari istri. Carilah istri yang memang bisa mengelola rezeki dengan baik. Bisa mengelola nafkah dengan baik. Teman saya ini, ya, teman saya ini ngasih istrinya uang 50.000. Tolong Dek, ini buat belanja seminggu. Kata istrinya, Mas, jangankan seminggu 50.000 Mas. 1 tahun saya siap. Loh, caramu belanja gimana? Saya belanjakan kalender. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gak. Saipul ini kan Pasuruan aslinya. Jadi rotok Madura dedek. Dan nek Madura kudu tak gedekno atine. Jadi cara saya, masuk aku kata awakmu ngene, Pul. Loh, Gus Ipul, Masya Allah. Masuk ngono aku. Masuk ngono aku. Masuk, kan begitu ketemu tak, kan ngono ta. Itu kan lebih tinggi dari kalimat thayyibah, kan begitu kan. Nek aku
Masya Allah. Alhamdulillah. Ini gak cocok dapuramu kok dengan gak cocok. Berarti nek wong Madura gitu digedhani ana Madura. Sepurane ya rek, sabar ya. Madura Pak Sepuri tangane ngene Mas, ndek cendela. Kondektur lewat Pak. Tolong Pak, tangannya jangan keluar jendela. Nanti kan kalau ada tiang ambrol sampean tangannya. Tambah juga. Ana wong lihat meneh Pak, sampean nanti kan pedhot iku nek ana jembatan. Ngene to. Ya aku wedi nek Saipul ngene iki lho. Kita harus tahu dia juga punya rakyat yang di Madura, cara memperlakukannya itu harus tahu. Jadi carane ngomong ini Pak, tolong jangan keluarkan anggota badan sampai nek tangane metu engko ana jembatan ambrol jembatane. Oh iya. Ah ngono kae mlebu dheke. Ngono nek kon ngomong pedhot tangan sampean ngene dheke. Enggak. Jadi gak kira gelem itu sifat orang Jawa Timur itu asline kan gitu. Ya apa? Memang ada beda adat, beda kebiasaan, beda juga bahasa itu kadang-kadang juga penting. Saya kemarin di Sampang, Madura. Loh, saya di sana 3 bulan ya, waktu pilihan gubernur putaran ketiga itu. Nginep di sana. Saya ketemu sama ibu-ibu, anaknya banyak, 8. Saya tanya, Bu, kenapa enggak masuk KB biar anaknya enggak banyak-banyak? Bu, gimana Pak Wagub? Karena masuk KB jadi anak. Mau tak masuk KB, tak nyaman Pak. Ya teman sekalian, mudah-mudahan ini tetap ini menunjukkan bagian belajar berdaulat ya. Gak acara kudu ngene, kudu regulasi ini macam-macam. Oke, regulasi penting, tapi lebih penting dari pagar adalah sawahnya, gitu ya. Jadi jangan sampai negara, sistem atau apapun lebih mementingkan pagar daripada tanamannya. Tanamannya lebih penting tapi tetap harus ada pagarnya. Nah, para ulama konsentrasinya biasanya ke pagar, pemerintah ke pagar, tidak konsentrasi untuk tanaman dan sawah. Nah, mulane Wakil Gubernur Rene itu untuk justru menikmati bertanam kayak ngene iki. Gitu sampai alang-alang ditokno teko cangkeme sembuhan. Jadi ngene tak ceritani terakhir ya. Beliau tadi bener ngomong ini. Aku ngomong aja nih bisi Pul, iki aku nek gak karo Kiai Kanjeng Pul, kon ro dhewe to kelakuanku ngono. Wong Pak Harto tak dukno. Gus Dur tak unggahno. Mari ngono mudhun aku sing nampung sing ngeterno mulai teko istana. Lah nek keadaan koyo ngene iki mosok aku trimo sejane. Mulane aku karo Kiai Kanjeng karo Mak Yai cek gak muring-muring di Jakarta. Iki nek gak ono iki aku sembuh tak dukno presiden piro ae iki ngono aku. Lah Saipul ro iku. Mangkano iki aja bubar terus enggak bubar. Janun gawat pindah di jalan-jalan. Padha mbek bal-balan iki lho Pak. Bal-balan iki jarno ae. Lek bal-balan terus dihentikan nanti jalannya bal-balan ini jalan-jalan. Udah ya sama dengan ini ya sudah biarin ini. Karena forum seperti ini semuanya diutamakan, isinya diutamakan, bungkusnya juga diutamakan. Orang ngomong isi tok kadang-kadang jenuh. Orang ngomong bungkus tok juga ya dangkal. Itu seperti BH dan isinya lah. Itu dah. Sama-sama penting. Iya. Ya apa jelasnya. BH dan isinya jelasnya. Bul, ayo tak. Sing rada detail nek cerita iku. Maksudnya ya apa BH dan isinya itu? Iya, isinya penting, BH-nya juga penting. Gitu, artinya, keris manjing warongko. Gitu? Iya. Nek keris tok engko bahaya, nek rongko tok ya gaya apa lah. Iya betul. Ya itu jadi semua kena, harus dua-duanya. Apalagi zaman sekarang kemasan itu penting. Jilbab juga harus bagus, jilbabnya yang menarik, yang keren. Jadi kelihatan. Tapi jilbabnya apik, bungkusnya apik, tapi nek jero nih nggak mati apik kan. Ya. Loh, ya ini substansi. Ya tapi
jerone apik, tapi kalau bungkusnya jelek orang tidak akan menarik gitu. Saya contoh ya, saya punya teman. Kebetulan dia ini UMKM. Jadi dia UMKM, jadi dia jualan kacang. Bungkusnya asal-asalan Mas Abraham. Bungkusnya kacangnya enak, tapi bungkusnya asal-asalan, akhirnya lakunya sehari cuma 2 bungkus 3 bungkus. Setelah kemasannya dirubah menjadi lebih menarik, keren, gitu akhirnya sehari bisa 25 bungkus. Padahal isinya sama. Isinya sama, tapi bungkusnya menarik. Tapi kalau cuma bungkusnya yang baik, orang akan beli sekali, setelah itu nggak akan membeli lagi. Itulah pentingnya isi dan bungkusnya. Isinya penting. Nah, bungkusnya saya mau Cak Nun minta detail. Bungkusnya juga harus inovatif. Ya gak iso bungkus itu cuma pak mandek ya. Terus ya nggak berubah, harus dinamis. Bungkus itu dinamis. Contoh BH ya. BH itu enggak ini ngomong ini BH itu kan juga inovatif. Coba BH zaman mbah-mbah kita dulu. Itu kan rumit sekali itu. Rumit sekali. Itu tampare akeh burine ngene ya. Mbah zaman. Rumit. Loh enggak, ini dulu saya mbah-mbah saya kan pakai itu. Ya yang burine tampar iki lho, anu sing ngene kok ya. Gawene angel. Nyopote angel. Warnane yo kusam. Nah, tapi ini BH yang terbaru ini masih diproduksi, minggu depan akan di launching. Itu BH pakai remote. Wah, ini bungkus yang inovatif ini. Nah, ini menghadapi MEA ini, masyarakat ekonomi ASEAN. Ini penting untuk memikirkan isi dan bungkus. Selamat malam. Oke, tepuk tangan ya. Jelas ya keahliannya di bidang. Oke. Ini untuk terakhir saya ingin menjelaskan. Beliau ini dulu wartawan dan manajemen di Detik. Dulu kalau tidak ada Detik, setiap hari apa terbitnya, setiap hari Rebo tidak ada reformasi. Karena Detik yang maju habis-habisan. Dan saya menulis setiap minggu dan aku ngomong kon beliau gak enak kon beliau. Dapurmu beliau yo. Koyo kon sapa biyen. Aku itu mang beliau sesuai ilatku lho gak gelem protes ilatku. Iya ilatku berdaulat lapo sampean beliau tuh. Dan seterusnya. Jadi beliau ini beliau ini pada suatu hari jadi Mas Saipul ini dulu kan ya dari Pasuruan, Jombang, Jakarta, UNAS gak tamat tuh ya. Tamat. Oh temenan lah. Saya masuk kuliah 85, lulus 2003. Sebabnya apa? Gara-gara melok sampean. Ya jadi bagian dari reformasi adalah saya acara begini di UNAS, di universitasnya beliau, di Siti Sakti. Teman-teman sekalian kalau saya mau mengingatkan ini bulan Mei. Dan ini adalah bulan pengkhianatan yang luar biasa. Tapi saya nggak akan ceritakan sekarang. Ya pokoknya intinya gini, dari suatu hari aku iki ngejak Pak Harto, apa jenenge? Aku ngomong Pak Harto sampean niku ngomong apa gak iso dipercaya wong saiki. Sampean wis kadung gak wis salah Al-Fatihah sak Quran salah kabeh sampean. Tapi Allah masih memberikan peluang kepada sampean. Maka Pak Harto ajak nang masjid untuk husnul khotimah dan seterusnya. Tapi mergo wartawan cangkeme kaya ngono iku mencurigai aku, akhirnya aku ambil kedaulatan saya. Begitu sampai di masjid, masa sudah kumpul di situ, aku telepon Pak Harto gak usah nang masjid. Sampean wiritan di omah kaya sing tak kene sampean wingi, ngono ya. Sing ndek kene saudara-saudara saya batalkan acaranya. Saya bilang,
Saya membawa surat Soeharto, sumpah 4 hal. 1, tidak akan jadi presiden lagi. 2, tidak akan ikut campur atas terhadap pemilihan presiden. Nomor 3, sumpah siap diadili oleh pengadilan negara. Nomor 4, siap mengembalikan harta yang dibuktikan oleh pengadilan sebagai harta rakyat. Tanda tangan dia yang bikin konsepnya saya. Jadi Pak Harto siap diadili kapan saja. Saudara, Pak Harto saya larang ke sini, tapi dia siap 4 hal ini, dan saya bertaruh kalau Anda berani melakukan ini ketokan dirijiku. Nek ono sing wani ngadili Soeharto ketokan dirijiku. Aku ya wedi iku diketok temen ya sebenarnya. Tapi alhamdulillah gak terjadi. Wes, artinya gagal acara itu saya gagalkan, terus aku nang Gus Dur. Nah, beliau ini beliau memang di rumah Gus Dur untuk beberapa tahun. Terus aku kepeduk nang nggone Gus Dur wis krungu nek aku nggawa Pak Harto tapi tak batalno dhewe, terus Gus Dur ngomong ngene. Ngene aja, engko tanggal 3 Maret. Pak Harto tak susule jam 8 terus tak gawa nang Istiqlal jam 09.00 sampean langsung Istiqlal engko diupacarain ndek kono. Temen sampean iki Gus. Iya ta wis engko tak susule wis sampean langsung anu ae. Istiqlal. Wes akhirnya kita tunggu minggu depannya tanggal 3 Maret hari Minggu. Terus begitu aku mulai ngomong Gus Dur, saya pun ndek kono jian. Terus wartawan kepeduk aku ndek njaba, wartawan takon, "Ono apa cak nang Gus Dur?" "Gak, Gus Dur lho, katanya nyusul Pak Harto tanggal 3 ngene. Wes, wartawan semangat. Wah, ini berita besar ini. Akhirnya wartawan mlebu ngene Gus Dur. Gus Dur ditanya, "Gus, terus saya kajenge anu sampean, kajenge nyusul Pak Harto tanggal 3 ngene. Gus Dur ngene. Jari sapa?" Ngono. Lo ndak apal pamanmu iki. Lho, tadi Cak Nun bilang gini-gini, biasa Cak Nun ngomong gak biasa. Lho ngono e. Lho sing nawar-nawani dhek dhewe. Ayo Gus Dur, tapi ngono-ngono iku gak kok jahat karo aku, ancane nggarap aku dhek. Suwenengane ngono iku. Tak bales kon dilungkas. Akhirnya aku ndolek dino, aku nang gone Gus Dur sama Ustadz Haidar sama Haddad Alwi. Ditemoni Saipul, "Ndi Gus Dur, Pul?" Terus aku dilebokno Gus Dur pas turu rada lara ngono iku. Terus aku Gus nyun sewu Gus niki rada urgen. Gus, apa cak? Iki aku ditekani ana wong topo teko Pacitan iki. Wadadot nggen kula ning Gus, kok li kajenge ngandani nek sampean iki dilungkas oleh tugas gede. Jadi sampean kudu fresh, kudu energine prima. Terutama meripat sampean kudu beres. Pesene ngeten Gus, sampean kok dadi pemimpin, tapi syaratnya saiki ngene Gus. Jadi sampean disehatno awake, mripate juga dianlah. Carane iki pesene wong topo iki, sampean ndolek godhong waru. Sitok ae aja gede-gede, terus sampean ndolek ember, sampean kum banyu iku, terus sampean Al-Fatihah ping 7 sampean tempelekno ndek bathuk sampean. Tet! Gus Dur langsung tet pul. Golekno godhong waru. Nggih, Saipul malah wayu nang mburi golek godhong waru. Lho karo embere, karo banyune Pul. Nggih, akhirnya dalam waktu cepet langsung pinggire Gus Dur turu iku ana ember, ana banyune, ana godhong waru dikum terus Gus Dur Al-Fatihah ping 7. Ngene aja. Nggih Gus, ping 7 Gus. Ping 7 ditempelane nek kene ceklek ngene ta karo turu ana godhong waru. Kapok kon. Sayangi gurung ana smartphone gak iso tak foto aku. Nek gak tak Facebook-no temen kena. Kurang ajar ya ngono. Aku dhek ngomong-ngomong dhewe mari ngono aku jare ngapusi tak bales kon. Aku seneng ndelok Gus Dur ngene karo godhong waru. Kapok kon aku. Mate kan. Nyeneng lho. Aja muring-muringan urip kuwi ya. Dan aja dadi wong cilik ndelok ngono-ngono itu semua. Kalau kamu gampang sakit berarti kamu orang yang rapuh. Kalau kamu gampang marah berarti kamu orang yang tidak punya kekebalan mental. Gitu loh. Wong aku karo Gus Dur garap-garapan koyo ngono lho, bayangno. Ana kiai nomor 1 NU tak deleh godhong waru iki lho.
Ya apa? Lah salah dhek ngono, aku meneng-meneng kok dijare biasa Cak Nun ngomong apa ngawur ngono. Ngono Gus Dur ditopol arek-arek. Yesus. Akhirnya wes ngono ya. Jadi ngono ya. Tepuk tangan untuk beliau. Iku mek cerita seger itu hanya bisa terjadi sesama orang Jawa Timur, ya. Tidak mungkin kalau Gus Dur bukan Jombang, Saiful bukan Jombang, saya bukan Jombang, tidak mungkin terjadi karena itu Jawa Timur. Di Jawa Timur ini Hamengkubuwono yang sebenarnya. Jawa Timur adalah Mangkunegoro yang sebenarnya. Jawa Timur adalah pemimpin Indonesia. Harus lahir pahlawan-pahlawan baru. Harus lahir hari pahlawan yang kedua di Surabaya. Ibu kota negara akan kita pindah ke Jawa Timur. Ngono ae repot. Nang wis. Saya pernah minta nama sama Cak. Terus terang saya pernah minta nama untuk anak saya ke Cak Nun ini. Cak Nun, tolonglah ini anak saya lahir ini kasih nama apa? Gampang. Apa? Al-Fatihah. Oke, teman-teman sekalian, ya wis gak apa-apa, bismillah ya. Ini berarti forum ini harus ada lagi karena ini tidak cukup itu ya. Jadi kita masuk ke gak cukup, masuk ke forum kedua. Perusahaan. Sebelah sana ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kami mengenai kedaulatan ekonomi dalam konteks perusahaan di sini, definisi dari kedaulatan ekonomi sendiri kebebasan dalam mengelola perusahaan dari pengusaha untuk buruhnya dengan berdikari berasaskan pada nilai-nilai yang ada di negara sendiri, seperti nilai-nilai gotong royong, seperti nilai-nilai toleransi, seperti itu. Dan di sini batasannya tidak, peran dari pengusaha tidak mengganggu atau tidak membatasi, tidak secara bebas untuk mengeksploitasi buruh, sedangkan buruh tidak bebas, tidak seenaknya sendiri untuk menuntut ABCD ke pengusahanya. Terus prinsipnya di sini keseimbangan antara peran pengusaha dan peran buruh sendiri dan transparansi dari perusahaan, baik itu dari pendapatan ataupun dari mekanisme kerja perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Saya pernah menulis di Kompas judulnya, coba cari di salah satu buku saya mungkin ada, Buruh itu Kekasih. Jadi masalahnya di dalam mengaplikasikan kedaulatan itu masing-masing harus menentukan dengan kedaulatannya identifikasi yang paling ideal. Jadi buruh yang nganggep pimpinan iku opo, sing paling ideal opo. Misalnya itu sama dengan Anda sama Allah itu tergantung awakmu. Ya. Allah mengatakan anak indah doni abdi bi, aku tergantung dugaanmu. Karena aku kok anggap aku iki pelit, aku ya pelit. Nang awakmu nek kon nganggep aku iki dermawan, aku dermawan, itu ya. Jadi buruh harus punya identifikasi. Pimpinannya juga harus melihat ini bukan jongosnya, buruh ini bukan jongosnya, bukan budaknya, dia itu kekasihnya. Jadi ada ini teori dari seorang pengusaha di Jakarta. Nah, kedaulatan itu sebenarnya tidak hanya bahwa Anda mempertahankan, enggak, itu kan defensif. Sebenarnya ini dalam arti proaktif. Kedaulatan dipakai untuk mencapai manfaat sekompleks dan seutuh dan setinggi mungkin. Itu ya. Ada respon soal kedaulatan. Jadi kedaulatan, sebentar. Aslinya kan cuman kita harus tahu bahwa sing berdaulat iki sing duwe saham, jelas ya. Ini loh yang sekarang dilanggar banyak orang. Satu, Tuhan. Nomor dua, rakyat, kan gitu. Rakyat loh yang punya negara ini. Makanya sistem konstitusi kita tolong dipertanyakan lagi, diselidiki lagi. Ngerti nggak maksudnya? Tak kasih contoh singkat aja. Kepala negara sama kepala pemerintahan sebaiknya podo apa beda? Untuk kedaulatan rakyat.
Beda. Kenapa? Karena kepala negara sama kepala pemerintahan itu kan mempunyai tugas sendiri-sendiri yang mana mereka kalau misalnya dipisahkan itu mereka bisa fokus ke perannya masing-masing. Oke, ini berarti kan kelompok ketiga. Sekarang berarti kan masuk ke kelompok ketiga. Tapi Anda sudah setuju ya bahwa negara kita sebaiknya berpikir ulang mengenai sistem dasar kenegaraan dan konstitusinya. Karena kepala negara beda sama kepala pemerintahan. Hayam Wuruk kepala negara, Gajah Mada kepala pemerintahan dengan wewenang dan kedaulatan masing-masing. Bendahara sama kasir beda. Kepala rumah tangga sama kepala keluarga beda. Jelas ya? Oke. Kalau gitu kira-kira sejalan nggak dengan kelompok ketiga? Duh, kok melok kelompok ketiga? Oh iya, oke, silakan Mas. Ya, silakan Dek. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedaulatan dalam konteks negara adalah di mana suatu negara itu mampu bebas dari segala pengaruh yang mempengaruhi kedaulatan itu sendiri dari suatu negara. Artinya apa? Negara itu berdikari. Berdikari artinya tidak ada satupun kekuatan asing yang mampu mempengaruhi kedaulatan dari suatu negara itu tersebut. Karena pada konsepnya negara harus angkuh terhadap negara lain. Tidak boleh negara itu patuh dan tunduk pada negara lain, karena hakikatnya kalau apabila suatu negara itu patuh dan tunduk pada negara lain, maka kedaulatan yang ada adalah kedaulatan dari negara yang dipatuhinya itu. Terus batasan dari kedaulatan dari suatu negara itu adalah batasan yang dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Artinya bahwa kedaulatan dari suatu negara tidak boleh menyiksa masyarakatnya. Rakyat haruslah sebagai raja dari suatu negara. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan hanya sebagai bawahan dari rakyat. Karena rakyat adalah pemimpin dari suatu negara. Problematikanya kalau dibicara dalam hal ini, presiden bukanlah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, melainkan presiden adalah sebagai orang keempat. Yang pertama Megawati, terus apa? Ya orang partai lah intinya. Terus yang berkait dengan sejarah. Papat sopo ya. Terima kasih Canun. Sebelumnya saya mewakili teman-teman untuk solusi dari kedaulatan negara itu sendiri Canun ya. Sejak zaman dahulu memang kita sudah berdaulat Canun. Semakin tua negara kita itu nggak semakin berdaulat, malah semakin wawo gitu. Kenapa? Di zaman Majapahit itu tuh betul kata Canun tadi, Gajah Mada itu sebagai kepala pemerintahan dan Hayam Wuruk sebagai kepala negara. Jadi mereka bisa berdaulat dengan menguasai seluruh Nusantara dengan damai. Berlanjut ke pemerintahan di era Soekarno. Di era Soekarno juga berdaulat ya Nun, di mana pada waktu itu kan Indonesia dipaksakan memilih blok barat dan blok timur. Tetapi dengan Soekarno berdaulat bisa mendirikan suatu organisasi yaitu organisasi non-blok. Jadi tidak berpihak pada blok barat dan blok timur, sehingga bisa melahirkan konferensi Asia Afrika itu Canun. Untuk selanjutnya di masa-masa apa yang baru itu masa reformasi, Indonesia malah dengan kejadian sepele yaitu waktu referendum Timor Leste. Kan bila Timor Leste ikut negara Indonesia, pilihannya kan Indonesia tidak akan menerima bantuan dan diembargo dari negara lain. Malah Indonesia akhirnya mengeluarkan Timor Leste, dan itu merupakan kurang berdaulatnya pemimpin kita. Terima kasih. Mas Gugun mau respon, monggo. Oke, terima kasih Mas Cak Nun dan Mas Suko. Merespon kelompok yang ketiga ini menarik. Jadi soal kedaulatan negara ini kita sungguh menjadi bangsa yang tidak berdaulat. 76 rancangan undang-undang kita Cak Nun itu didekte, dikonsultani oleh IMF, oleh USAID dan macam-macam. Itu yang konangan 76, yang tidak konangan berapa rancangan undang-undang.
80% rancangan undang-undang kita pasca reformasi itu sangat anti konstitusi. Kita bisa lihat contohnya di undang-undang penanaman modal asing. Tiba-tiba di pasal-pasal tertentu muncul hak guna usaha kita itu disewakan kepada asing bisa 94 tahun. Itu bisa diperpanjang lagi 35 tahun. Itu butuh berapa puluh presiden lagi. Undang-undang kesehatan misalnya. Tiba-tiba di pasal 113 memunculkan ada pasal-pasal yang menstandarkan tanaman tembakau. Ini kan luar biasa. Kita sangat tidak berdaulat dalam program legislasi kita. Kita sangat tidak berdaulat di dalam menyusun atau mengamandemen konstitusi kita. Almarhum Pak Mubiarto pernah bersaksi bahwa pasal 33 kita yang asli bikinan bangsa kita itu mau dihapus. Kunci pilar ekonomi kita, kedaulatan ekonomi kita ada di konstitusi pasal 33, itu mau dihapus. Undang-undang kesehatan saya contohkan tadi. Bagaimana petani Jember dan petani Temanggung, petani tembakau di lain daerah bisa disuruh membuat kadar nikotin yang sama. Itu kan luar biasa mendikte, menjajah kedaulatan petani kita. Itu belum undang-undang perkebunan, undang-undang minerba, dan terakhir undang-undang sumber daya air yang dibatalkan oleh MK. Saya kira itu Cak Nun, tentang soal beberapa pasca reformasi betapa kita kehilangan kedaulatan dalam menyusun produk-produk legislasi kita. Buat apa kita ada pemilu memilih wakil rakyat kalau bikin rancangan undang-undang aja itu didikte oleh asing. Terima kasih. Mas Gugun ini dari Skomtek, saya kira nandur tanaman pun kita tidak berdaulat ya. Jadi apapun kita sedang tidak berdaulat, jangan-jangan nunuk nanti kawin pun diputuskan oleh negara juga, jangan-jangan. Ada nanti saya punya cerita itu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kiai Oke mungkin ada, Kiai Pak Muzamil. Pak Muzamil, oh Kiai Oke kita. Monggo di depan aja Kiai. Karena sudah jadi Kiai, dimohon ke depan Kiai. Tepuk tangan buat Kiai kita. Mas Joko, sebelum ke Pak Yai Muzamil, saya ingin nanya sama teman-teman. Mas Gugun ya, menurut Anda menyelesaikannya dengan perlawanan-perlawanan parsial ataukah ini sudah menyeluruh ini nggak bisa ini harus seluruh jaring gitu atau gimana menurut Anda? Kerusakan ini saya sepakat dengan Cak Nun di beberapa pengajian bahwa jangankan kita bisa mengidentifikasi kepalanya yang sakit atau kakinya, kita seluruh tubuh ini udah sakit semua. Sangat holistik ketidakberdaulatan kita. Betapa bebasnya peran aktor-aktor asing di dalam menyusun seluruh regulasi. Oke. Yang paling relevan untuk teman-teman, Anda punya bahan skripsi luar biasa. Anda punya bahan disertasi atau tesis yang luar biasa. Dan itu seringkali tidak disentuh justru karena dia konkret. Sehingga sukar mungkin penelitiannya dan seterusnya. Dan satu lagi Cak Nun, yang saya penting. Bagaimana aktor-aktor asing bermain? Satu, lewat pintu legislatif. Yang kedua, ormas-ormas keagamaan itu menjadi pintu yang paling terbuka lebar untuk menanamkan kepentingan asing di Indonesia. Menurut sampean ormas-ormas keagamaan ini karena memang rapuh mentalnya atau karena bodoh? Sudah saatnya dibubarkan semua Cak Nun. Tidak, itu soal nanti, solusinya. Itu karena nggak ngerti apa karena memang jahat? Satu, bahwa para pendiri ormas kita adalah orang-orang yang tulus, yang berjuang, tetapi dibaca oleh anak cucunya yang dia sudah sangat tidak kebal terhadap pengaruh-pengaruh materi asing. Oke, sekarang kalau ada aturan yang dibikin oleh presiden sekarang tapi ditanggung akibatnya oleh 10 presiden berikutnya, gue piye gue? Karena dari awal kita sudah batal di dalam niat untuk mendirikan NKRI ini. Ini supaya Anda ngerti aja bahwa kita ini kesimpulannya adalah kita tidak berdaulat, kita bukan bangsa merdeka, kita bukan negara merdeka, kan begitu? Iya. De facto, ya? Iya. Ternyata de jure ya enggak. De jure juga enggak, buktinya fakta-fakta konstitusi dan undang-undang justru menunjukkan kita sangat tidak berdaulat. Saya mohon bersabar ya Mas, ini tidak harus selesai malam hari ini, tapi Anda sudah luding nih macam-macam masalahnya. Saya tanya sama Anda, Mas, yang kelompok ketiga, tolong Mas Gugun, berarti presiden sekarang berdaulat enggak? Enggak.
Kalau dia tidak berdaulat, presiden apa bukan? Bukan. Oke. Siapa yang berdaulat, siapa di belakang beliau? 4 orang. Oke, siapa? Mega. Mega. Kamu pikir Mega berdaulat? Dia memberikan pengaruh karena dia punya kedaulatan. Teliti dulu ya, Iya. teliti dulu, oke? Karena pengetahuanmu hanya 1 lapis di belakang. Ini ada 5 lapis, oke? Kamu pikir Mega berdaulat? Coba ditanyakan kembali. Siapa 4 orang? Luhut. Bukan. Siapa? Siapa? Surya Paloh. Surya Paloh. Surya Paloh. Kamu pikir dia berdaulat? Oke. Jadi teman-teman tolong dicari ya. Enggak. Jadi pokoknya ini untuk penelitian kok, supaya kita tahu persis. Yang berdaulat itu yang tanam saham kan jelas tuh. Nah yang tanam saham di kekuasaan kita sekarang itu siapa saja itu yang didata. Yang sifatnya nasional, yang sifatnya regional maupun internasional. Saham tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa teknokrasi politiknya yang membuat pemerintahan yang sekarang. Itu berarti nanti sampai ke Israel, sampai ke Prancis, sampai ke Inggris, sampai ke Freemason, sampai ke Zionisme, sampai ke bermacam-macam hal ya. Tapi yang penting ngerti ini ya. Jadi sekarang tahu medan juangmu teman-temanku sekalian, dan jangan pernah putus asa. Tidak ada masalah, kita akan maju terus. Dan makanya orang yang tahan duduk untuk mencari ilmu sampai jam 1 malam, bahkan kalau sampai jam 5 pun kalian tahan duduk, maka saya yakin bahwa Allah memang mentakdirkan Anda untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berdaulat di masa yang akan datang. Sebelum kita akhiri, yang penting sudah luding ya. Kalau kita turutin diskusi benar, kita tidak akan selesai. Mas Gugun, terima kasih. Tolong anak-anak, teman-teman sambung sama beliau, karena beliau punya fakta-fakta banyak sekali. Kon nulis skripsi apa kon ya, nek gak sing ngono-ngono iku sing kok jajal teliti ngono ya. Ada respon barangkali sebelum kita akhiri Bapak. Oh ya, silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Sianto. Saya tertarik dengan desain yang barusan Cak Nun omongkan 2 jam lalu lebih sekian. Desain yang dirancang 700 tahun yang lalu. Sebuah desain, anak ITS bisa membuat desain sebuah robot yang untuk bisa mengambil bola basket misalkan, dan ini ada seseorang atau kelompok atau komunitas atau sebuah negara atau sama sekali bukan seseorang, atau ini sebuah sistem membuat sebuah desain. Bayangkan saudara-saudara, membuat desain 700 tahun yang lalu, dan harus kita laksanakan sekarang. Saya teringat Daniel Pink itu menulis sebuah buku yang dibutuhkan pada zaman ini, saudaraku semua, itu adalah desain. Kedua cerita, ketiga simfoni, keempat permainan, kelima empati, dan yang terakhir adalah makna. Saya rasa lanjutan dari desain yang disampaikan Cak Nun beberapa jam yang lalu, saya belum ingat tepatnya berapa menit, sebuah terobosan yang radikal. Jadi selama ini kita berpikir untuk memusuhi asing, selama ini kita berpikir mencari solusi-solusi yang semuanya itu ternyata sudah ada desainnya, sudah ada polanya, seperti motherboardnya komputer, itu semua sudah akan menuju ke sana. Percuma kita bahas di sini seperti ini, percuma. Artinya apa? Kita harus selangkah lebih maju dari desain. Apa itu saudara-saudara kita? Saya teringat lagi-lagi bukunya Daniel Pink. Setelah desain ada apa? Ada cerita. Kalau kita bisa bercerita baik, seperti gubernur barusan tadi yang pamit pulang, dia bercerita baik, itu bisa menggiring fokus seseorang, menggiring cerita, menggiring opini untuk mencitrakan kebaikan maupun sisi sebaliknya. Jadi saya sangat setuju dengan Cak Nun bahwa ya ada artinya kita kumpul di sini, tentu saja ada artinya. Tetapi setelah desain itu akan ada lanjutan, kata Daniel Pink di sebuah bukunya.
era otak kanan akan dimulai dari abad 21. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sabrang aja yang respon, saya nambah dikit. Ini tidak bisa dijawab singkat, tidak bisa direspon singkat tentang pemetaan itu yang memang sangat kompleks dan sangat luas ya. Itu makanya perlunya semangat kolektif untuk mencari data yang sebenar-benarnya. Itu sudah lapisan yang keberapa lagi itu. Dan itu pada disiplin-disiplin ilmu yang memang tidak diajarkan sehari-hari, tidak dimasukkan kepada kurikulum pelajaran kita, sehingga kita juga kesulitan akan mencari ke situ. Tapi itu semua ada datanya, terbuka. Kalau mau kita harus kolektif benar-benar mencari itu. Itu tidak sesederhana itu desain kita apakah mengikuti itu sangat kompleks di dalamnya dan banyak pemainnya. Dan menurut saya kita harus seperti yang katakan Cak Nun tadi, sudah punya bahan luar biasa untuk kita bisa riset secara kolektif untuk menemukan jalur ceritanya itu sebenarnya seperti apa. Satu langkah lebih maju dari desain, syaratnya utama adalah kita tahu desainnya seperti apa. Kita tidak akan bisa satu langkah kalau kita tidak tahu posisinya di mana. Nah, sebelum menunjuk-nunjuk sana kemari gimana menerka-nerka dan segala macam, ayo riset benar-benar, cari tahu benar-benar bukti primer, sumber-sumber primer. Tidak usah berspekulasi yang kemudian dilemparkan ke sosial media yang kemudian jadi polemik nggak penting itu. Kalau benar-benar niat, kita kolektif secara bareng-bareng riset dan kita kumpulkan benar-benar untuk mengetahui titik permasalahannya seperti apa. Dan kita masing-masing punya konfigurasinya di situ. Seharusnya seperti main bal-balan, ono back, ono kiper, ono striker dan segala macam. Kita harus sadar tidak ada satu orang yang bisa melakukan semuanya, tapi dengan kesadaran bersama semua orang bisa melakukan secara bersama-sama. Oke, terakhir Mas, sing disebut desain ini gak kok kayak skenario film pada abad 13 sudah jadi terus dilaksanakan sampai sekarang, gak gitulah. Lho yo kon nandur rawe ndek ngarepe omahmu kok jenenge rawe yang kok cukule godhong rawe lah ngono, terus cukule ya kembang rawe marung woh rawe. Sapa ndek rawe iki ya mesti liwat kono mesti gatel kan gitu. Tidak perlu gatelno wong, cukup nanam pohon rawe. Ngerti maksudnya ya? Jadi yang disebut desain itu sebenarnya awalnya cuma embrional, kemudian berkembang sampai ke revolusi industri. Dia pikir itu Aufklärung, padahal itu kan masa pembodohan. Dia pikir itu masa pencerahan, padahal itu adalah awal pembodohan massal misalnya. Terus nanti sampai ke kapitalisme lawan sosialisme, dihapusi kue seolah-olah ada peperangan antara ini lawan ini. Setelah itu sekarang giliran Islam, karena sosialisme sudah pura-pura dihabiskan, kan gitu. Pelakunya semua sama dan seterusnya ya, saya nggak perlu panjang, tapi intinya desain tuh nggak lengkap sejak awal ndak. Kayak main ketoprak loh Mas, pokoknya segini kayak Kanjeng loh. Yang ditentukan sebelumnya cuma satu lagu awal dok tadi. Setelah itu berkembang sendiri, otomatis karena iklimnya sudah Kiai Kanjeng, otomatis. Jadi untuk mendesain undang-undang tadi tidak perlu ditulis 700 tahun yang lalu, otomatis akan begitu perkembangannya. Otomatis pilkadanya akan penuh uang, otomatis gitu loh, ngerti nggak? Wong wis rawe, anjane wis ditanduri rawe kok, mesti gatel kabeh, gitu loh. Jadi desain itu dia bertahap-tahap. Ya paling tidak tahap sebelum penjajahan, sebelum Portugis dan Belanda masuk, kemudian Aufklärung itu, Renaissance, kemudian 1700-an ketika pura-pura ada politik etis dan seterusnya, kemudian sampai berdirinya pura-pura negara Republik Indonesia yang namanya saja bukan hasil kedaulatannya, namanya saja dikasih oleh penjajahnya, kan begitu. Sampai hari ini kerajaan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi sampai hari ini. Tolong ditulis ya Pak. Sampai hari ini belum ada surat pengakuan Belanda bahwa Indonesia sudah merdeka. Sampai hari ini belum ada. Sebab itu kalau mengakui dia harus bayar hutang, harus bayar pampasan perang, dan itu mahal untuk penjajahan sekian lama. Jadi sampai hari ini belum ada loh Mas. Dan tidak ada persoalan sampai sekarang. Oke ya.
Jadi teman-teman sekalian, apa yang akan kita lakukan? Yuk, nanti akan ada jalannya sendiri. Setiap era akan menemukan solusinya sendiri. Yang untuk hari ini sederhana, tapi aku berdaulat atas diriku sendiri. Aku tidak ikut desain mereka. Aku tidak ikut pengaruh mereka. Aku tidak bisa diganggu-ganggu otak saya. Otakku adalah otakku sendiri dari Allah. Kalau Anda berdaulat dengan dirimu sendiri, maka semua itu tidak berlaku bagi Anda. Nah, ngono sih. Itu yang kita lakukan pada malam hari ini. Anda sendiri berdaulat atas dirimu. Sebenarnya selesai masalah untuk dirimu, tinggal belum yang untuk Indonesia. Makanya perbanyaklah jumlah orang yang seperti ini. Maka suatu hari kita batalkan semua perjanjian itu, Mas. Kan begitu. Kita batalkan semua edan iki apa iki? Sopo iki sana tangani biyen. Gitu loh. Nanti akan ada nasionalisasi total. Kan begitu. Tinggal wanita gak? Ngono loh. Sakno nek saiki. Gitu ya, gitu teman sekalian, ngerti maksudnya ya. Yang penting kamu dulu berdaulat. Kalau kamu berpikir itu tidak atas cuci otak apapun, tapi karena kamu benar-benar berpikir seperti itu. Nyuwun sewu lah, ya kayak Maiyah ini loh. Kita tidak terpengaruh kitab kuning, kita tidak terpengaruh apa saja. Kita hanya mengikuti garis Al-Quran. Dan langsung, tidak pakai kitab-kitab. Kitab kita pelajari tidak untuk kita tiru, tapi untuk menjadi wacana dan komparasi-komparasi. Nah, untuk supaya Anda juga orisinal di dalam beragama, di dalam melakukan kehidupan sehari-hari, supaya mengerti bahwa cuci otak itu kadang-kadang tidak buruk, kadang-kadang itu diajarkan secara resmi di masjid, tapi cuci otak.